Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kejora Amnur, NPM 18 100 134 11 1113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Guru Kelas dalam Membentuk Karakter Siswa pada mata pelajaran PKN di SDN 28 Pasar Gompong. Kita langsung ke pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari judul saya yaitu pentingnya pendidikan dalam membentuk kepribadian atau karakter seseorang, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan karakter dapat optimal jika diterapkan sejak usia dini, agar karakter tersebut menginternal dalam diri siswa tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan oleh bangsa guna mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, baik dalam bidang ilmu maupun bidang lainnya. Menurut pendidikan karakter menurut Lek Nona dalam buku Gunawan, menjelaskan pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tingkatan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah terkait tentang pendidikan karakter pada anak usia dini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang mana kita akan mengidentifikasi masalah yang sering terjadi di sekolah-sekolah yang mana siswanya sering yang pertama terjadinya perilaku kasus mencontek yang dilakukan oleh pelajar ketika ujian, bahwa sekolah lebih menekankan nilai akademik sebagai tujuan dari pendidikan. Yang kedua, budaya terlambat yang sudah menjadi rutinitas kebiasaan buruk yang melekat pada masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penghambat terbentuknya karakteristik seseorang. Budaya terlambat bersifat umum yang masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Dan terakhir, kurangnya penekanan guru kepada siswa dalam penerapan atau pengimplementasian pendidikan nilai-nilai karakter yang ada pada materi PKN. Nah, oleh karena itu, dari identifikasi tadi, maka saya terbitkan judul tentang bagaimana sih kita menerapkan penerapan pendidikan karakter dalam mata pelajaran PKN oleh guru. Selanjutnya, pembatasan masalah. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter siswa. Salah satunya adalah peran guru. Kualitas hasil dari pendidikan yang diajarkan tergantung bagaimana peran guru dalam menerapkan dan mengelola pembelajaran dari setiap kurikulum yang ada. Yang mana tugas guru berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak lebih lanjut. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Nah, oleh karena itu, guru sangat berperan penting dalam masalah ini. Nah, selanjutnya, rumusan masalah. Ini adalah hal yang paling penting, yang mana rendahnya tingkat pendidikan karakter siswa di sekolah dasar, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan observasi peneliti di sekolah dasar Negeri 28 Pasar Gompong, dan strategi yang akan digunakan yaitu untuk pembelajaran PKN, guru kebijakan menggunakan metode ceramah dan kurangnya
pengimplementasian materi nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan guru. Sedangkan guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Gombong ini memiliki kemampuan dalam pembelajaran PKN dan hasil pengamatan observasi peneliti bahwa peraturan yang terdapat di sekolah tersebut berlandaskan yang ada pada materi nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PKN ini. Selanjutnya pada fokus penelitian kita ini yaitu yang akan dibahas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Gombong ini. Dalam hal ini, tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Gombong dalam membentuk karakteristik siswa yang beralamat di Dusun Padahubia, Kenagarian Kembang Barat, Kecamatan Lenayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lalu tujuan penelitian ini yaitu menggali lebih dalam lagi fakta-fakta tentang peran guru kelas dalam membentuk karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Gombong. Yang kedua, mengetahui karakter disiplin, religius, dan tanggung jawab pada siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Pasar Gombong. Yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaatnya bagi guru yaitu menambah wawasan guru bagaimana dalam membentuk karakter siswa dengan berbagai macam sifat pada diri siswa. Nah, bagi peneliti memberi motivasi untuk lebih banyak belajar dan tahu, bertambahnya pengetahuan dan pengalaman berguna bagi penulis sendiri dan orang yang membacanya. Selanjutnya untuk lembaga, menambah referensi bagi lembaga dalam penanaman pendidikan karakter dan menambah kualitas sekolah agar membentuk siswa-siswinya yang tak hanya memiliki intelektual tinggi, namun juga berkarakter tinggi. Nah, itulah ada bab 1. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, subjek penelitian kita yaitu kita membahas tentang guru, yaitu hakikat guru. Pengertian guru yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, untuk itu peran guru juga kita akan membahas peran guru yaitu guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi anak, sebagai motivator, sebagai evaluator, juga perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-anak secara objektif dan komprehensif. Selanjutnya, kode etik guru. Kode guru ditugaskan untuk mendidik dan mengembangkan intelektual anak, baik intelijen maupun karakter. Guru Indonesia terpanggil untuk menyukai karyanya dan mendomani dasar-dasar berikut. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seluruhnya yang berjiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, dan masih banyak lagi kode-kode etik guru yang harus kita pahami sebagai kita dan saya pribadi sebagai calon guru. Selanjutnya kompetensi guru. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik yang mana perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar dan pengembangan didik untuk mengkualitaskan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Nah, yang B, pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan,
maupun bangsa sehingga akan terwujud insan kamil. Lalu tujuan dan fungsi pendidikan karakter yaitu fungsinya sebagai pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang B, perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Dan yang C, penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, strategi pendidikan karakter. Strateginya yaitu meningkatkan pentingnya nilai-nilai adab yang dikembangkan oleh guru, orang dewasa yang akan dicontoh sebagai suatu busana, yang mana guru adalah contoh tauladan yang baik bagi peserta didiknya agar peserta didik dapat meniru, mencontoh perilaku yang apa saja yang akan dilakukan gurunya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberi contoh tauladan yang baik kepada peserta didik. Tidak hanya pada peserta didik saja, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi orang lain. Yang keempat, nilai pendidikan karakter, ada nilai religius, jujur, dan masih banyak lagi. Dan peran guru dalam pendidikan karakter yaitu sebagai inspirator, motivator, dinamisator, evaluator. Nah, yang C, karakter, kita akan membahas subjek tentang karakter siswa di SD. Yang mana siswa SD memiliki tahap-tahap perkembangannya, yaitu yang pertama tahap perkembangan emosi anak usia SD. Di antaranya ada level activity, aktivitas anak SD sudah memiliki lingkungan yang lebih luas dari rumah. Ada irritability level, sensitivity level, dan masih banyak lagi. Ya, dan selanjutnya subjek penelitiannya yaitu tentang pembelajaran tematik yang mencakup di sini adalah pembelajaran PKN. Dalam pembentukan karakter, biasanya materi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih dapat digunakan untuk mengembangkan atau membentuk karakter pada diri siswa melalui materi yang ada di dalamnya, yang mengandung unsur pendidikan karakter. Yang mana pembelajaran KPKN menurut Fajar dalam Sosio bahwa PKN adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. PKN memiliki peranan yang amat penting, mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKN sampai saat ini, maka arah baru PKN perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi, serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya penelitian relevan terkait dengan judul penelitian saya ini yaitu penelitian sebelumnya oleh Nia Sylvie Arumsari dengan judul peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam pembelajaran sains di Bukit Tinggi. Menyimpulkan bahwa peran guru dalam membentuk karakter siswa antara guru berperan sebagai motivator, fasilitator, model, dan teladan serta guru sebagai pendorong kreativitas siswa. Dan yang terakhir, kerangka konseptual. Dari uraian di atas, saya akan mengkaji lebih lanjut tentang analisis peran guru kelas dalam membentuk karakter siswa pada mata pelajaran PKN di Sekolah Dasar Negeri 28 Pekasan Bumpung. Banyaknya permasalahan siswa yang dihadapi di lingkungan sekolah, baik masalah dalam pelajaran maupun masalah dalam hal bersosial ataupun hubungan baik dengan temannya. Seharusnya sekolah mampu membimbing siswanya menjadi lebih baik dalam hal sikap, perilaku, dan kepribadian. Nah, hal tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi tanggung jawab guru sebagai pembimbing,
siswa di sekolah karena peran guru merupakan faktor penting dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Peran dan tugas guru tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik nilai-nilai kepribadian dan moral siswa. Seorang guru sudah seharusnya menjadi contoh yang dapat digunakan. Nah, yang selanjutnya bab 3 yaitu tentang metode penelitian saya, yaitu jenis penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis atau pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang peran guru dalam mengimplementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik sekolah dasar negeri 28 Pasar Gombong. Yang mana subjek penelitiannya yaitu seluruh objek yang dijadikan sasaran penelitian. Populasi penelitian kualitatif ini adalah beberapa siswa dari kelas 1 dan guru kelas 1 SD negeri 28 Pasar Gombong. Instrumen datanya yaitu berupa observasi. Observasi ini akan dilakukan pada saat pembelajaran dan siswa di luar kelas, dokumentasi dan wawancara, yang mana adapun kisi-kisi pada wawancara implementasinya yaitu indikator yang pertama menekankan siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, strategi apa saja pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter, peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan karakter, solusi apa saja yang akan dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam pembentukan karakter, dan pengintegrasian 18 nilai karakter dengan pembelajaran PKN dalam pembelajaran. Nah, kisi-kisi wawancara implementasi karakter di luar kelas seperti bagaimana sih sikap religius, disiplin, dan tanggung jawab di luar kelas, dan bagaimana penerapan pendidikan karakter ketika di luar kelas. Dan dengan teknik pengumpulan datanya berupa juga observasi. Observasi ini akan dilakukan di kegiatan proses pembelajaran mengajar pada guru siswa di sekolah dasar, baik dalam proses belajar maupun di luar kelas. Pada observasi ini, peneliti melihat proses belajar mengajar guru yang dilakukan. Manfaatnya itu dengan observasi kita akan memperoleh pengalaman langsung sehingga mungkin peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Dan yang ketiga, dokumentasi. Nah, yang terakhir dari bab 3 saya yaitu analisis data. Penelitian ini menguraikan secara menyeluruh dengan cermat mengenai implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik sekolah dasar negeri 20 Pasar Gombong melalui logika induktif, yakni logika yang bertolak khusus ke umum, dideskripsikan, dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh di lapangan berlangsung. Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar semua data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti, tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian. Analisis data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari kajian dokumen, kemudian membandingkan data yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara. Analisa data yang digunakan selama pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Setelah pengumpulan data dan setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan mendeskripsikan data terlebih dahulu. Yang mana ada 3 tahap, yaitu seleksi data.
Yang di sini maksudnya untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul memenuhi syarat untuk diolah atau tidak. Yang kedua, klasifikasi data. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipisahkan menurut kategori masing-masing untuk memperoleh kesimpulan yang utuh. Hasil dari seleksi dan klasifikasi data kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk menjelaskan permasalahan penelitian berdasarkan analisis data dan metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Maka, data akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Nah, berarti analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu analisis logika induktif. Nah, baiklah. Ya, itulah pemaparan materi dari saya yaitu mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Peran Guru Kelas dalam Membentuk Karakter Siswa pada Mata Pelajaran PKN di SD 28 Pasar Gogong. Nah, itulah pemaparan dari materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan dan dalam hasil penelitian saya ini, saya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Sumaneti MSc yang telah membimbing saya dalam merancang proposal ini. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.